Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita akan membahas mandi. Apa saja sebab wajib seseorang untuk mandi? Yakni dia mempunyai hadas yang namanya hadas besar. Ketika dia mempunyai hadas besar, otomatis dia nggak boleh membaca Al-Quran, membawa Al-Quran, tawaf, sholat, diam di masjid, dan lain-lain sebagainya. Sebab yang pertama, bertemunya dua kemaluan atau jima. Dan bertemunya dua kemaluan ini tidak harus masuk semua. Masuk hasyafahnya saja, artinya helm kalau laki-laki. Masuk helmnya saja ke dalam lubang vagina istrinya, ini sudah mewajibkan dia mandi. Artinya walaupun baru masuk kepalanya saja. Kemudian tiba-tiba ada yang mengetuk pintu, ada tamu. Karena dia ini seorang RW ini. Jimanya tidak dilanjutkan, maka tetap dia wajib mandi. Mempunyai hadas besar. Yang kedua, keluarnya air mani. Baik oleh dirinya, ataupun oleh orang lain. Ataupun dengan mimpi. Semuanya mewajibkan dia mandi. Artinya dia mempunyai hadas besar. Apa itu air mani? Tanda-tandanya ada 3. Yang pertama, keluarnya enak. Dan setelah keluar, syahwatnya akan melemah. Tadinya berdiri, kemudian melemah. Kemudian baunya seperti adonan roti ketika basah. Dan seperti telur ketika kering. Dan yang ketiga, keluarnya itu menyembur, crot. Jadi crot nikmat dan juga baunya seperti bau telur ketika kering dan bau adonan roti ketika basah. Tapi maninya perempuan ini tidak harus sampai menyembur, tidak harus sampai muncrat. Kadang-kadang maninya seorang perempuan ini keluarnya meleleh. Dikecualikan dari air mani adalah air madhi. Apa itu air madhi? Air madhi adalah air yang keluar dari seorang laki-laki ataupun perempuan karena puncaknya syahwat. Contohnya ketika ada orang yang nonton, naudzubillah min dzalik, nonton film porno. Kemaluannya tegang, lama, itu syahwat memuncak. Terus keluar, agak meleleh. Karena air madhi ini kadang-kadang tidak terasa keluarnya. Dan warnanya bening. Ini hukumnya tidak menyebabkan dia wajib mandi, tapi air madhinya itu najis. Orang yang foreplay sebelum melakukan jima atau pemanasan itu pasti keluar madhinya. Kalau kena spray ya spraynya najis. Kalau kena celana dalam ya celana dalamnya najis. Sedangkan orang yang bermimpi biasanya nggak akan keluar air madhi. Mani saja. Karena coba kita sering kan, ketika kita tidur, ketika mimpi berhubungan, lama berhubungannya dalam mimpi, sebelum muncrat tiba-tiba ada yang bangunin kita. Dilihat celana dalam, itu nggak akan basah sedikit pun. Jadi madhi nggak akan keluar. Maka orang yang mimpi junub, dia mandi saja. Kemudian dia menggunakan celana dalamnya yang dipakai, artinya ada air maninya di situ. Langsung sholat menggunakan celana dalam tersebut, tetap sah sholatnya karena tidak membawa najis. Hanya saja jijik. Kemudian mengecualikan juga air wadi. Air wadi itu adalah air yang keluarnya tuh karena kecapean. Dia baru ngecor dari pagi sampai sore, capek. Dan biasanya keluar bersamaan dengan kencing. Warnanya keruh, hampir sama dengan mani, tapi berbeda, kental.
Hukumnya juga sama, najis seperti kencing. Tapi karena berbarengan dengan kencing, ini tidak perlu dihiraukan. Yang perlu dihiraukan adalah air madhi tadi. Karena berbarengan dengan yang suci, yaitu mani ketika pemanasan atau foreplay. Mafhum ikhwan? Harus bedakan ya antara mani, madhi, dan juga wadi. Yang ketiga, sebab wajibnya mandi adalah mati. Tapi ini jangan mandi sendiri. Harus dimandikan. 1, 2, 3 bisa terjadi pada laki-laki ataupun perempuan. Tapi 4, 5, 6 ini hanya kepada perempuan saja. Yaitu haid setelah suci, nifas setelah suci, dan juga melahirkan. Apakah wanita yang baru melahirkan langsung mandi dari melahirkannya, atau menunggu dulu selesai nifasnya? Ya langsung aja. Memang kuat 40 hari nggak mandi. Jadi setelah dia mulai merasa bisa mandi, sudah agak merasa enakan untuk bisa mandi, maka dia langsung mandi, niat mandi wiladah, menghilangkan hadas besar dari melahirkan. Nanti setelah beres nifasnya mandi lagi. Mafhum ikhwan? Ini yang wajib. Selain ini, hukum mandi adalah sunnah. Makanya sebelum saya membahas rukun dan sunnahnya, saya akan membahas dulu mandi sunnah apa saja.